Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we can meet again today, students. How are you today? Alhamdulillah, if all of you are fine today, I'm fine also. Alhamdulillah. Okay, today we will continue our lesson on chapter 2. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang kedua di unit 2 ini ya. The title is I agree with you. Ya, I agree with you. Tempo hari kita sudah belajar ya, pekan lalu apa sih yang akan kita pelajari dan kita sudah mempelajarinya. So, today we just review it ya. The first is identify and use expressions to give suggestion ya. Mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk memberikan saran ya. Jadi bagaimana kita caranya untuk memberikan saran kepada seorang ya. Kemudian ekspresi yang kedua yaitu about agreement and disagreement, tentang setuju dan tidak setuju. Bagaimana kalau untuk mengungkapkan kalau kita setuju pada pendapat orang lain atau tidak setuju ya. And then we will learn about the conjunction ya kan. Kita sudah belajar juga tentang conjunction, kapan menggunakan in order to, kapan menggunakan so that ya. Dan nanti terakhir kita akan belajar tentang how to use future tense to state the purpose of an action or an event. Bagaimana menggunakan bentuk kalimat future tense atau bentuk akan datang ya untuk menunjukkan suatu tujuan ya. Tadi dengan menggunakan conjunction in order to dan so that ya. Right. Do you still remember how to express the agreement? Kalian masih ingat bagaimana untuk mengekspresikan agreement? Setuju ya, bahwa kita setuju dengan seorang. Oke. Kita akan mengulang sebentar ya apa yang sudah kita pelajari pekan lalu ya. Ya, ini tempo hari sudah kita praktekkan ya. Oke, we will review for a while. Kita akan mengulang sejenak. Only a few students read our wall magazine now. Ya, hanya sedikit siswa yang membaca majalah dinding kita. Ya, that's true. I think they got bored with the content. Ya benar ya, kupikir mereka sudah bosan ya dengan konten-kontennya, dengan isinya ya. Nah, this is the point ya, poinnya di sini. Kemudian yang perempuan, the girl says, we have to work harder on our wall magazine. Kita harus bekerja keras ya untuk majalah dinding kita ini. I agree with you. Nah, inilah the way to express the agreement. I agree with you, but what should we do? Ya, what should we do? Kemudian, the girl says again, memberikan pendapat, memberikan masukan. What if we do a wall magazine competition this year? Bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan majalah dinding tahun ini? Ya, by doing so, dia memberikan alasan. Jadi kalau if you have a plan, if you have an opinion, jika kamu mempunyai rencana atau pendapat, you must have the reason. Kita harus mempunyai alasannya kenapa, ya. So the girl gives the reason. By doing so, we can get information about what the students are interested in at the moment. Dengan mengadakan perlombaan itu tadi, ya, kita akan mendapatkan informasi apa yang
siswa-siswi itu sukai ya saat-saat ini. Seperti itu ya. Nah, ini there is a girl yang lain ya. What will be the theme of our world magazine? Jadi ceritanya ini siswa yang lain yang akan mengikuti perlombaan. Dia minta pendapat, what will be the theme of our world magazine? Dari tema untuk majalah dinding kita. What about going green? I think it's an interesting theme. Bagaimana kalau tentang penghijauan ya? Kupikir ini adalah tema yang menarik. That is interesting, but I believe my teams will use this theme. Ya, ini menarik, tapi aku percaya banyak tim yang akan menggunakan tema ini ya. You're right, it is a very popular there. Ya, ini memang sangat terkenal. What about water? Bagaimana kalau tentang air? What do you mean? Our world magazine will be about water. Jadi ini the girl memberikan pendapat. Bagaimana kalau tentang air? Nah, inilah cara memberikan pendapat. What about? Cara menawarkan ya. Let's start with the process of water formation. Then move on to disasters caused by water. Ya. Kemudian we will also talk about the importance of water in our lives. Ya. Artinya yang the boy setuju atau tidak? Iya, setuju. Ya. Dia menambahkan tentang pentingnya air. Ya. Well, I agree with the team. Nah, the girl also agree. Ya. I agree with the team. It's unique. Itu unik ya. What if? Nah, ini adalah ekspresi selanjutnya untuk menawarkan suatu pendapat. What if we meet every Sunday to make our world magazine? Nobody is busy on Sundays. Ya. Bagaimana kalau kita kerjanya setiap Ahad ya? Kan nggak ada yang sibuk ya di hari Ahad itu, gitu ya. Well, that's not entirely true. Nah, setuju apa enggak ini? Iya, dia tidak setuju. Dia tidak setuju kalau membuat majalah dindingnya di hari Minggu. I have a cooking class on Sunday morning and a dancing class in the afternoon, so I'm always busy on Sundays. Ya, nggak bisa. Dia memberikan alasan kenapa Ahad itu tidak bisa. Oh, sorry. So, what's your suggestion about the day? Ya, ini adalah ekspresi untuk meminta pendapat. Ya, hari apa enaknya? Ya, what about Saturday after school? Nah, what about ya? Bagaimana kalau Sabtu sepulang sekolah? Nah, ya, memberikan alternatif. Sounds great. Setuju apa tidak nih? Sounds great. Iya, setuju. So, the boy is agree. Menunjuk. Sekarang perhatikan, listen to your teacher reading the following expressions. Ini adalah expressing agreement. Ya, yang pertama, I agree with you. That's for sure. Ini setuju. Ya, I agree with you. Aku setuju denganmu. That's for sure. Oh, pasti itu. I couldn't agree more. Aku nggak percaya lagi, nggak setuju lagi. Ya, absolutely. Ini salah ya, yang ketiga bukan ya, itu tidak setuju itu yang ketiga ya. Absolutely ya. Tepat sekali ya, exactly, tepat sekali. Absolutely sama ya, benar sekali. That's exactly how I feel. Ini yang sebenarnya yang aku rasakan ya. That's so true. Ya, itu benar. You're right. Kamu benar. I guess so. Aku juga memperkirakannya seperti itu ya. Jadi ini yang menyatakan setuju. That's so true. Ya, itu benar-benar benar ya. Kemudian tentang disagreement. Yang pertama, I don't think so. I'm afraid. I disagree. I totally disagree. I beg to differ. Ya, I don't think so. Aku nggak berpikir seperti itu. I'm afraid. I disagree. Aku khawatir. Aku nggak setuju. I totally disagree. Aku benar-benar tidak setuju. Atau aku tidak setuju sama sekali ya. I beg to differ. Aku kayaknya beda nih gitu ya, pendapatnya beda ya.
I don't think it's a good idea. Aku tidak berpikir ini ide yang bagus. That's not always true. Itu nggak selalu benar. That's not always the case. Kasusnya tidak selalu seperti itu. I'm not sure about that. Aku nggak yakin dengan itu, ya, dengan pendapat itu maksudnya. Not necessarily. Tidak harus demikian, ya, tidak perlu demikian. Ya. Baik. Kita ulang lagi about the conjunctions, ya. Conjunction itu adalah to connect atau untuk menghubungkan dua kalimat atau dua frase atau the clause, ya. Baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui, ya. Words itu digabung menjadi frase. Frase digabung menjadi clause. Kemudian clause itu apabila bergabung lagi menjadi sebuah kalimat yang panjang. Nah, antara clause, frase, ya, di dalam kalimat-kalimat itu biasanya menggunakan conjunctions karena kalimatnya terlalu panjang, ya, dan untuk lebih enak dengar, ya, artinya lebih jelas. Conjunction atau kata penghubung. Tujuannya apa kata penghubung itu? Di sini kita ada 3 kata penghubung yang kita pelajari di unit ini, yaitu to, in order to, so that. To, in order to, so that. Tujuannya apa? 3 conjunction ini tujuannya adalah to describe purpose, untuk menggambarkan tujuannya. Tujuan apa yang diinginkan dalam kalimat itu, ya. Baik. Seperti sudah Ibu jelaskan tempo hari, ya. Apabila clause, ya, bertemu dengan frase, ya, maka conjunctionnya adalah to, in order to. Frase dia tidak ada subject, ya. Contoh, he studies hard to pass the exam. He studies hard in order to pass the exam. Ya, dia belajar keras untuk melewati ujian itu. Maksudnya untuk lulus dalam ujian itu, ya. Ini penggunaan to dan in order to. Jadi to dan in order to itu digunakan pada frase yang tidak ada subjeknya. Nah, kemudian kapan kita menggunakan so that? So that digunakan apabila sebuah kalimat bertemu dengan clause. Maka kata penghubung yang digunakan atau conjunction yang digunakan adalah so that. Contoh, he studies hard so that he will pass the exam. Kurang 1 S-nya, ya. Dia belajar keras agar supaya atau sehingga dia akan lulus ujian, ya. Lulus tes, ya. Seperti itu. Tahu ya bedanya, ya? Ini kan sudah mengulang. To and in order to are followed by a phrase, diikuti oleh frase. Frase adalah potongan kalimat yang tidak ada subjeknya. While, sedangkan so that is followed by a clause, diikuti oleh klausa atau kalimat yang komplit yang ada subjeknya, ya. Bentar, ya, kita lewati ini, ya. Baik. We go back to our book, ya. Kita kembali ke buku kita. Tapi sebelumnya, please prepare your book, notebook, ya. Tolong disiapkan buku tulisnya. Kemudian Ibu akan membacakan, I will read for you a dialogue, ya. The dialogue contain about agreement and disagreement, ya, berisi tentang persetujuan dan tidak setuju, ya. Tadi kita sudah belajar agreement apa saja, ya, disagreement apa saja, kita udah belajar. Nah, nanti dari dialog ini coba kalian cari mana yang menunjukkan agreement dan mana yang menunjukkan
disagreement, ya. Oke. There are two boys, ada dua anak laki-laki yang sedang bercakap-cakap, ya. The names are Arman, Benny, the three. Ada 3, ada 4 bahkan, ya. Arman, Benny, Wawan, and Anton, ya. Arman says, "Why don't we go to the mall after school?" Why don't we go to the mall after school? Benny, that's a good idea. We can play games till evening. Wawan, no, I don't think it's a good idea. Remember, we have a lot of homework to do this evening. Anton, yes, I agree with Wawan. We'd better go straight home after school. Baik, coba anak-anak, please find out, coba dicari mana yang agreement, mana yang disagreement, semampu kalian, ya, as you can. Ibu ulangi lagi. Why don't we go to the mall after school? That's a good idea. We can play games till evening. No, I don't think it's a good idea. Remember, we have a lot of homework to do this evening. Yes, I agree with Wawan. We'd rather go straight home after school. You got it, students? Paham dengan isinya? Jadi anak-anak itu ada yang ngajak ke mall. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Yang setuju ngasih alasan, yang tidak setuju pun ngasih alasan. Ibu baca sekali lagi. Coba kalian tulis semampunya mana yang agreement, mana yang disagreement, ya. Why don't we go to the mall after school? That's a good idea. We can play games till evening. No, I don't think it's a good idea. Remember, we have a lot of homework to do this evening. Yes, I agree with Wawan. We'd better go straight home after school. Ya, oke. We'll go on to your book. Kita akan melanjutkan buku kalian. Ibu sudah memberikan beberapa PR, ya. Silakan difoto and then you upload to Google Classroom, ya, Google Classroom 9B. Jangan ada yang di WhatsApp, ya. Semuanya mengirimnya ke Google Classroom. Oke. Now please open page 25. Halaman 25. Activity 21. Rewrite the sentences with so that. Tulis ulang kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan conjunction so that. Examples. I went to bed earlier last night. I didn't want to get up late. Jadi dua kalimat itu digabung menjadi I'll go to bed earlier tonight so that I won't get up late, ya. Jadi digabung dengan menggunakan so that. Karena menggunakan so that, maka digabungnya tetap menggunakan subjek, ya. Tetap menggunakan subjek. Yang kalimat kedua, I'll give you my number. Aku akan memberikan nomorku. I want you to be able to call me. Aku ingin kamu bisa menelpon aku. Digabung dengan so that, maka menjadi I'll give you my number so that you can call me. Baik. Nanti ini dikerjakan, ya. And then you can capture it, bisa kalian foto and then you upload here, ya. Kalian upload ke sini.
Coba kita perhatikan nomor 1 ya, sebagai contoh lagi. Nanti kalian lanjutkan bawahnya. Tempo hari ibu udah ngasih PR juga. Yang ini nanti sisanya kerjakan ya. Untuk tugas pekan ini sisanya. Oke, number 1. The teacher spoke very slowly. Guru itu berbicara pelan sekali. She wanted the students to understand what she said. Ya. The teacher spoke very slowly. Guru itu bicara pelan sekali atau lambat-lambat, pelan-pelan ya. She wanted the students to understand what she said. Maka digabung menjadi bagaimana? The teacher spoke very slowly so that the students understand what she said. Got it? Faham ya? Ya. Ibu ulang. Guru itu bicara pelan-pelan atau menerangkan dengan pelan-pelan. Dia ingin murid-muridnya paham apa yang dia katakan. Ya. Kita gabung, kita hilangkan kalimat yang tidak perlu, ya. The teacher spoke very slowly so that, sehingga, kan tidak mungkin kita menggabungnya dengan sehingga dia ingin siswa paham, kan tidak. Kita gabung dia inginnya, ya kan? Kita gabung menjadi the teacher spoke very slowly so that the students understand what she said. Ya, seperti itu. Sebagaimana tadi yang contoh atasnya, ya kan? Ada kata-kata yang dibuang yang tidak perlu. Ya, kalian lanjutkan nanti, kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di sini, ya. Baik. It's enough for today, ya. Time is up. And insyaallah next week we will have a test for chapter 1 and chapter 2. So prepare yourself, jadi persiapkan. Pekan depan kita ada ulangan untuk chapter 1 and chapter 2. Jadi persiapkan ya, belajar. Soalnya tidak banyak ya, karena ini daring, jadi tidak seperti biasanya ya. Okay. I'm sorry for making mistake ya in teaching today. See you next week. Goodbye. Please take care yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.